resleting sakit itu rasane malah denger. Takok konco teko malah bisa koleksi ber. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat bebas ini memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan pinggiran yang berwarna hitam. Obat bebas yang memiliki dosis atau lama pemakaiannya bisa beresiko menimbulkan beberapa efek samping seperti detak jantung dan tekanan darah tidak stabil, rasa kantuk, kebingungan, nyeri dada, sesak napas, gangguan pencernaan seperti diare, dan nyeri perut atau keracunan. Obat bebas memiliki contoh seperti Paramex, Panadol, obat batuk hitam, dan sejenisnya. Obat bebas terbatas. Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi disertai dengan tanda peringatan. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo bulatan berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Ada 6 tanda peringatan, yaitu P01, awas obat keras, baca aturan pakai. Contohnya Ultraplu. P02, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya Fesadol. P03, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Contohnya Kalpanax. P04, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Contohnya rokok anti asma. P05, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Contohnya sulfanilamid puyer. P06, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya Anusol suppositoria. Obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Tanpa resep dokter dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Obat keras biasanya ditandai dengan logo bulatan berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, clobazam, alprazolam, dan ampicillin. Obat wajib apotek atau OWA. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Pada penyerahan obat wajib apotek ini terhadap apoteker terdapat kewajiban sebagai berikut. 1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. 2. Membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. 3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Contoh obat wajib apotek nomor 1 artinya pertama kali ditetapkan. 1. Obat kontrasepsi yaitu linesterenol. 2. Obat saluran cerna yaitu antacid dan sedatif atau spasmodik. 3. Obat mulut dan tenggorokan yaitu hexetidin. Contoh obat wajib apotek nomor 2, 1. Bacitracin, 2. Clindamycin, dan 3. Flumethasone. Obat wajib apotek nomor 3, 1. Ranitidin, 2. Asam fusidat, dan 3. allopurinol. Obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi atas 3 golongan. Golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Golongan 2, narkotika yang berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Golongan 3, narkotika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Logo narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordinasi obat bius yaitu palang mendali merah. Obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat melalui pengaruh selektif pada susunan pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Menurut undang-undang dibagi ke dalam 4 golongan yaitu golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan. Logo psikotropika adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi.